Timnas Indonesia dengan pelatih John Herdman dan kembalinya Shin Tae-yong ini akan mengerikan dengan komposisi pemain, strategi, dan formasi seperti ini. Simak ulasannya sebagai berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. PSSI akhirnya mengambil keputusan besar yang menentukan arah masa depan Timnas Indonesia. Setelah mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert, federasi resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala baru skuad Garuda. Bersamaan dengan itu, PSSI juga memanggil kembali Shin Tae-yong untuk masuk kembali ke dalam struktur tim nasional. Keputusan ini menandai dimulainya era baru, bukan sekadar pergantian nama di kursi pelatih, tetapi perubahan arah, filosofi, dan ambisi. Untuk pertama kalinya, PSSI secara terbuka membangun kolaborasi dua figur besar dengan karakter dan latar belakang berbeda, namun memiliki satu tujuan yang sama: membawa Timnas Indonesia naik kelas. John Herdman bukan sosok asing di sepak bola internasional. Ia dikenal sebagai pelatih yang sukses membangun tim dari nol. Prestasinya bersama Kanada, yang mampu menembus Piala Dunia dan bersaing di level tertinggi, menjadi bukti kemampuannya dalam membangun sistem, mental juara, serta identitas permainan yang jelas. Menariknya, Herdman tidak datang ke Indonesia karena minim pilihan. Ia mendapat tawaran serius dari Honduras dan Jamaika, dua negara dengan tradisi sepak bola yang mapan di kawasan mereka. Namun Indonesia justru menjadi pilihannya. Bagi Herdman, Indonesia adalah proyek besar, proyek jangka panjang, dan proyek sejarah. Ia melihat populasi besar, gairah sepak bola yang luar biasa, dukungan publik yang masif, serta jalur pengembangan pemain yang mulai terbuka. Herdman menilai Indonesia bukan hanya siap bersaing di Asia Tenggara, tetapi memiliki potensi untuk menjadi kekuatan baru di Asia. Di sisi lain, keputusan memanggil kembali Shin Tae-yong menjadi sorotan utama. Setelah sempat berpisah, PSSI memilih untuk membuka lembaran baru. Pemanggilan ini bukan karena tekanan publik atau romantisme masa lalu, melainkan pertimbangan teknis yang sangat rasional. Shin Tae-yong adalah figur yang paling memahami karakter pemain Indonesia. Ia mengenal budaya latihan, mentalitas bertanding, serta batas dan potensi pemain lokal. Selama masa kepemimpinannya, fondasi fisik, disiplin, dan mental tempur sudah tertanam kuat. Fondasi inilah yang kini ingin dimaksimalkan kembali. Dalam struktur baru Timnas Indonesia, peran keduanya dibagi dengan sangat jelas. John Herdman bertindak sebagai pelatih kepala, pengambil keputusan utama dalam pertandingan, serta perancang sistem permainan. Sementara Shin Tae-yong berperan sebagai arsitek teknis yang bertanggung jawab atas intensitas latihan, kesiapan fisik, disiplin taktik, serta transisi permainan. Kolaborasi ini menciptakan keseimbangan. Herdman membawa pendekatan modern, analisis detail, dan manajemen tim ala Eropa Amerika. Shin Tae-yong membawa ketegasan, daya juang, dan mental bertarung khas Asia Timur. Dua filosofi berbeda yang saling melengkapi, bukan saling bertabrakan. Dalam hal taktik, John Herdman memilih menggunakan formasi 3-4-2-1 sebagai dasar permainan Timnas Indonesia. Formasi ini dikenal fleksibel dan adaptif terhadap berbagai situasi pertandingan. Indonesia tidak lagi terpaku pada satu pola statis, melainkan mampu berubah sesuai kebutuhan. Saat menyerang, formasi ini memungkinkan Indonesia membentuk struktur 3-2-5. 5 pemain berada di lini depan untuk menekan pertahanan lawan, sementara 2 gelandang menjaga keseimbangan. Saat bertahan, tim dapat dengan cepat turun menjadi 5-4-1 yang rapat dan disiplin. Ciri utama permainan di era ini adalah high pressing. Indonesia tidak menunggu lawan, tetapi aktif menekan sejak area depan. Transisi dari menyerang ke bertahan dilakukan dengan cepat, memanfaatkan fisik dan intensitas yang menjadi ciri khas Shin Tae-yong. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero Mulyadi tetap dipercaya sebagai pilihan utama. Pengalamannya bermain di kompetisi elit Eropa menjadikannya unggul dalam membaca permainan, mengambil keputusan cepat, serta mendistribusikan bola dengan kaki. Dalam sistem Herdman, kiper bukan hanya penjaga gawang, tetapi bagian penting dari build-up serangan. Maarten Paes disiapkan sebagai pelapis dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Persaingan sehat di posisi kiper menjadi salah satu kunci peningkatan performa tim. Masuk ke lini belakang, Jay Itzes diplot sebagai libero modern. Perannya sangat krusial. Ia bukan hanya bertugas bertahan, tetapi juga mengatur tempo permainan dari belakang, membaca pergerakan lawan, serta menjadi pemimpin di lapangan.
Jay Idzes didampingi oleh dua bek yang sedang diupayakan proses naturalisasinya, Jensen Silt di sisi kanan dan Pascal Struck di sisi kiri. Jensen Silt dikenal agresif, cepat, dan kuat dalam duel 1 lawan 1. Pascal Struck memiliki keunggulan dalam duel udara, ketenangan, dan kemampuan membaca ruang. Kombinasi tiga bek ini menghadirkan lini pertahanan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara taktik dan nyaman menguasai bola. Indonesia tidak lagi sekedar bertahan dengan blok rendah, tetapi mampu membangun serangan dari belakang dengan percaya diri. Di sektor sayap, Kevin Dix dan Calvin Verdong memegang peran yang sangat vital. Dalam sistem 3-4-2-1, bek sayap menjadi sumber utama lebar permainan. Keduanya dituntut memiliki stamina tinggi, kecepatan, serta akurasi umpan yang baik. Kevin Dix di sisi kanan dikenal agresif dan berani menusuk ke kotak penalti. Calvin Verdong di sisi kiri memberikan keseimbangan dengan crossing akurat dan kemampuan bertahan yang solid. Mereka menjadi penghubung utama antara lini belakang dan lini serang. Lini tengah menjadi area yang mengalami revolusi terbesar. John Hurtman mempercayakan peran double pivot kepada dua gelandang muda dari Liga Belanda, Jayve Ezekiel dari Ajax dan Kian Fitzjim dari AZ Alkmaar. Jayve Ezekiel berperan sebagai pengatur tempo permainan. Ia bertugas menjaga aliran bola, menentukan ritme, dan menjadi penghubung antar lini. Sementara Kian Fitzjim berperan sebagai gelandang box-to-box yang agresif, menekan lawan, dan memenangkan duel di tengah lapangan. Kombinasi ini memberi keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan fisik. Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kontrol permainan. Sebagai pelapis, timnas Indonesia masih memiliki Tom Hae yang berpengalaman, Ivar Jenner dengan energi muda, Marcelino Ferdinand yang kreatif, serta Miliano Jonathans yang dinamis. Kedalaman skuad ini memungkinkan rotasi tanpa penurunan kualitas signifikan. Di lini serang, dua posisi gelandang serang ditempati oleh Sam Stein dan Ole Romeni. Sam Stein dikenal sebagai pemain dengan insting gol tinggi dari lini kedua. Ia sering muncul di momen-momen krusial dan menjadi ancaman nyata bagi lawan. Ole Romeni menawarkan mobilitas, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan membuka ruang. Mereka menjadi penghubung antara lini tengah dan striker, sekaligus sumber kreativitas utama. Sebagai ujung tombak, Sam Lammers diproyeksikan menjadi striker utama. Dengan tinggi badan 191 cm, ia menjadi target man ideal dalam skema crossing dan bola CT. Sebagai alternatif, Indonesia masih memiliki Ragnar Oratmangun atau Mauro Ziltra yang bisa memberikan variasi gaya bermain, terutama saat tim membutuhkan kecepatan atau pressing lebih agresif di lini depan. Dengan struktur ini, identitas baru timnas Indonesia mulai terlihat. Tim ini tidak lagi hanya mengandalkan semangat, tetapi juga struktur, disiplin, dan rencana permainan yang jelas.